Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai sebuah kisah legenda terkait dengan asal-usul Sungai Cimanceri. Sungai Cimanceri yang ada di Kabupaten Bogor dan kemudian melintas ke Provinsi Banten dan juga Kabupaten Tangerang. Bagaimana kisah legenda, mitos, asal-usul dan misteri dari Sungai Cimanceri ini? Silakan disimak berikut ini. Sungai Cimanceri adalah sebuah sungai di Provinsi Banten. Sungai Cimanceri memiliki hulu sungai di Gunung Manceri dan juga Gunung Rahong di Kabupaten Bogor. Cimanceri terbentuk dari penyatuan Cidangder dan juga Cijengir. Seterusnya mengalir ke barat laut dan kemudian ke arah utara menuju muara ke Laut Jawa di dekat Lontar, Kecamatan Kemiri di Kabupaten Tangerang, Banten. Konon, berdasarkan kisah legenda asal-usulnya, nama Cimanceri diambil dari sebuah nama seorang janda yang hidup pada zaman sebelum kemerdekaan. Dikisahkan bahwa pada zaman dahulu hiduplah seorang janda muda yang cantik jelita, namanya adalah Manceri. Dan karena kecantikannya, banyak sekali yang jatuh cinta kepada Manceri. Manceri atau Nyi Manceri hidup seorang diri di sebuah rumah yang mungil, sederhana tapi asri dipandang mata. Pekerjaan Nyi Manceri adalah seorang cokek, yaitu penyanyi pada kesenian khas dari suku keturunan Tionghoa. Karena kemampuannya dalam menyanyikan nyanyian-nyanyian dan didukung dengan suara yang merdu serta goyangannya yang banyak memikat para penonton, tak ayal Nyi Manceri sangat terkenal di daerah tersebut, walau terkadang dia pun mendapat panggilan dari daerah lain. Banyak yang tergila-gila kepada Nyi Manceri, termasuk seorang pedagang terkenal yang kaya raya. Tetapi Nyi Manceri tidak pernah tertarik kepada pedagang tersebut. Dan karena sikap Nyi Manceri yang biasa saja terhadap sang pedagang kaya tersebut, akhirnya membuat sang pedagang semakin penasaran. Berkat kegigihan sang pedagang, akhirnya Nyi Manceri dapat ditaklukkan juga oleh sang pedagang kaya tersebut. Pernikahan pun dilaksanakan antara Nyi Manceri dan sang pedagang kaya dengan acara yang sangat meriah. Walaupun Nyi Manceri statusnya menjadi istri kedua dari sang pedagang, tapi kasih sayang dan perhatian sang pedagang kepada Nyi Manceri tidak ada perbedaan dengan istri pertamanya. Semua kebutuhan Nyi Manceri selalu dipenuhi oleh sang pedagang, dan karena itulah sering menimbulkan rasa iri dari istri pertama dari sang pedagang. Perhatian dan kasih sayang sang pedagang semakin besar terhadap Nyi Manceri, terlebih setelah Nyi Manceri hamil dari hasil pernikahan dengan sang pedagang. Dan sejak saat itu, sang pedagang mulai jarang pulang ke rumah istri pertamanya. Hal itulah yang kemudian menambah rasa iri, sakit hati, dan juga dendam dari istri pertama sang pedagang. Setelah tiba masanya, akhirnya Nyi Manceri melahirkan seorang anak perempuan yang cantik dan lucu, sehingga menambah lengkap kebahagiaan dari sang pedagang. Di sisi lain, rasa sakit hati istri pertama sang pedagang semakin besar, terutama setelah lahirnya anak dari Nyi Manceri, sehingga menimbulkan ide dari istri pertama dari sang pedagang untuk melenyapkan Nyi Manceri dan juga anaknya. Dan sampai pada suatu malam yang dingin, hujan lebat mengguyur sekitar tempat tinggal Nyi Manceri. Kilat menyambar-nyambar sangat kencangnya, dan pada saat itu sang pedagang sedang bergilir di rumah istri pertamanya. Tengah malam yang sangat mencekam, tiba-tiba ada segerombolan para perampok yang mendatangi rumah Nyi Manceri. Tanpa ada perlawanan, akhirnya para perampok menggasak habis semua harta yang ada di rumah itu, termasuk semua perhiasan yang dimiliki oleh Nyi Manceri dari pemberian suaminya.
Tetapi bukan hanya sampai di situ. Nyi Manceri pun diperkosa secara bergiliran tanpa ada belas kasihan dari para perampok tersebut. Walaupun Nyi Manceri terus memohon untuk tidak menodai dirinya, tetapi keganasan para perampok mengalahkan semua tenaga dan juga kemampuan Nyi Manceri. Bayi mungil nan lucu mulai menangis dan Nyi Manceri pun memohon kepada perampok untuk menyusui anaknya setelah mereka selesai menggilir Nyi Manceri untuk melampiaskan nafsu bejatnya. Dengan tangisan dan air mata serta rasa sakit pada seluruh tubuhnya, Nyi Manceri pun menyusui anaknya dengan penuh kelembutan dan juga kasih sayang. Ia pun menyusui anaknya sambil menendangkan lagu-lagu untuk menina bobokan anaknya tersebut. Tidak sampai di situ, kekejian dari para perampok tersebut. Tanpa belas kasihan, para perampok menebaskan golok tajamnya kepada Nyi Manceri dalam posisi masih menyusui anaknya. Dan esok paginya, penduduk setempat sudah menemukan Nyi Manceri dalam keadaan batang lehernya nyaris putus dengan posisi masih menyusui anaknya. Sungguh suatu anugerah. Bayi mungilnya tertidur dalam pelukan ibunya. Keadaan itu membuat semua penduduk merasa terharu. Suami Nyi Manceri, yang mana adalah pedagang kaya, merasa terpukul dengan kejadian tersebut. Beberapa hari kemudian, bayi mungil Nyi Manceri pun akhirnya meninggal dunia menyusul sang ibunda tercinta. Dan sejak kejadian tersebut, rumah Nyi Manceri yang terletak di sekitar sungai menjadi amat mencekam karena menurut beberapa penduduk, mereka sering menemukan Nyi Manceri menggendong anaknya sambil menyenandungkan lagu-lagu untuk menina bobokan anak putrinya tersebut. Kadang seringkali melintas jalan antara rumahnya ke seberang jalan sambil terus bersenandung. Peristiwa-peristiwa kemunculan Nyi Manceri di sekitar sungai tersebut membuat penduduk setempat ketakutan. Dan kebiasaan penduduk yang biasa menggunakan sungai tersebut untuk mandi dan juga mencuci baju ataupun perabotan lainnya sudah jarang terlihat karena mereka pun takut akan penampakan Nyi Manceri yang ada di dekat sungai tersebut. Dan sejak saat itu, sungai itu pun kemudian diberi nama Cimanceri atau air Manceri, yang diambil dari nama Nyi Manceri itu sendiri, sesosok wanita yang menjadi korban dari keganasan para perampok dan juga kehilangan anak putrinya. Lebih lanjut, daerah antara perbatasan itu seringkali terjadi kecelakaan. Dan menurut yang selamat dari kecelakaan tersebut, saat dia membawa kendaraan, dia melihat seorang wanita cantik dengan menggendong anaknya yang masih bayi tiba-tiba melintas dan membuat dia membanting setirnya sehingga tiba-tiba untuk menghindari agar tidak menabrak orang yang melintas tersebut. Nah, itulah sekilas terkait dengan asal-usul nama Sungai Cimanceri, sungai yang terletak antara Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat, kemudian melintas ke Provinsi Banten dan berakhir di Kabupaten Tangerang. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda, asal-usul, mitos, dan juga misteri dari berbagai sungai maupun gunung yang ada di Provinsi Banten maupun berbagai wilayah Indonesia lainnya. Terima kasih sudah menyimak di channel ini dan sampai jumpa di cerita lainnya.